atau budi pekerti atau etika atau moral ya dalam sebuah lembaga pendidikan, di mana kita semua memang idealnya yang kita contoh adalah Rasulullah. Namun kalaupun kita tidak mencontoh contoh sahabat, contoh tidak bisa ya contoh para ulama, para guru-guru kita yang memiliki uswatun hasanah, sebuah akhlak yang baik. Karena walaupun bagaimana yang diperlukan oleh para peserta didik dalam sebuah lembaga pendidikan itu adalah contoh. Dan contoh terbaik itu ada pada guru dan pemangku kepentingan dalam sebuah lembaga pendidikan. Memang dalam konteks bicara itu cukup mudah, namun memang dalam praktik, aplikatif itu memang perlu energi, perlu perjuangan, perlu semangat ya. Karena walaupun bagaimana sekolah atau madrasah itu merupakan jalan ya yang ada pada saat ini untuk menjadikan sebuah masyarakat yang nantinya berdasarkan atas ilmu dan pengetahuan. Karena itu anak-anak kita memang harus memiliki akhlak atau adab. Karena dalam konteks pendidikan yang utama itu adalah akhlak. Di pendidikan-pendidikan kita itu selalu diajarkan akhlak. Di madrasah-madrasah selalu diajarkan akhlak. Ada mata pelajaran akidah akhlak, di samping mata pelajaran lainnya. Dan itu memang menjadi ciri khas dan harus diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga proses-proses pembelajaran agama itu harus sudah sedini mungkin untuk holistik ya, menyeluruh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan akhlak ya. Pendidikan akhlak, atau kalau pendidikan akhlak berbasis Al-Quran dan hadis, apa pernah sudah kita bahas ya? Kalau kemarin bahasan kita apa itu? Bahasan kita kemarin tentang ini, Ya, apa namanya? masih ingat nggak? Di kelas ada itu materinya. Ya, Ya, kalau tentang ah, satu Quran dan hadis dalam pendidikan, kalau nggak ya, salah, Pak. ya betul. Ya kemarin kita itu membahas tentang etika dan moral ya Etika moral. dalam Al-Quran dan hadis. Nah saat ini kita membahas tentang pendidikan berakhlak itu berbasis Al-Quran. Ya, jadi pendidikan akhlak berbasis Al-Quran. Materinya sudah saya bagikan di kelas ya, di kelas. Namun di sini kita bisa melihat ya tentang materi terkait dengan pendidikan akhlak ya. Memang istilahnya setelah kita pahami ya, yang kemarin itu kita lebih cenderung, saya lebih senang memang namanya akhlak ya, dibanding etika atau moral atau tata laku atau lainnya. Kenapa? Karena memang akhlak itu kalau perspektif saya itu memiliki aturan baik buruk itu didasarkan atas aturan-aturan yang bersumber pada wahyu. Sementara etika, moral itu sangat didasarkan atas perkembangan budaya yang berlaku di masyarakat. Nah, misalkan katakanlah misalkan kalau isu-isu yang berkembang dalam masyarakat saat ini tentang demokrasi ya, tentang hak asasi manusia, tentang emansipasi dan lainnya, itu merupakan dalam satu sisi ada akhlak Islami yang memang harus disertakan di dalamnya. Misalkan ketika ini sangat tergantung pada worldview kita ya, pola pikir atau pandangan kita, atau bagaimana kita memandang dunia ya.
dalam perspektif Islamic worldview, pandangan-pandangan yang memang kita memandang itu dengan perspektif Islam. Ya, misalkan dalam konteks ciptaan, Allah itu menciptakan manusia itu min zakari wa unsa, ya, dari jenis laki-laki dan perempuan. Artinya tidak ada hak, ya, untuk manusia yang berada pada posisi tengah-tengah, ya, karena Allah menciptakan manusia itu dari jenis laki-laki dan perempuan. Jadi konteks baina wa baina itu, ya, tengah-tengah, khunsa atau apa istilahnya itu, tidak ada dalam Al-Quran itu. Nah, karena itu ketika ada orang yang ingin memperjuangkan itu, ya, dalam akhlak Islami itu punya aturan yang jelas. Berhak kita untuk menolak. Maka perjuangan-perjuangan orang yang sekarang berkumpul dalam bentuk LGBT misalkan, yaitu sesuatu yang memang bertentangan dengan akhlak, karena tidak memiliki dasar. Tetapi kalau dilihat dari pandangan moral, pandangan dunia, ini kan memang berkembangnya cukup pesat. Bahkan beberapa negara melegalkan itu. Nah, jadi ini penting yang harus kita pahami, akhlak-akhlak Islami. Jangan sampai ketika kita mengajarkan anak-anak kita, hal-hal tersebut menjadi bias, ya, menjadi buyar. Padahal Islam itu tegas sekali. Kemudian misalkan demokrasi itu merupakan pemerintahan, ya, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun dalam demokrasi itu jangan sampai mengubah syariat, ya. Sesuatu yang halal menjadi sesuatu yang haram misalkan menjadi halal, ya, bisa saja, karena demokrasi itu berdasarkan suara terbanyak menentukan judi di satu tempat, itu bisa sah saja dengan demokrasi. Padahal dalam akhlak Islam itu sesuatu yang memang dilarang. Jadi itu penting, worldview, pemikiran, pandangan-pandangan kita, pandangan-pandangan Islamic worldview terhadap dunia yang saat ini berkembang. Nah, jadi akhlak Islami ini bagaimanapun harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, dan ini memang harus berdasarkan atas Al-Quran, hadis, dan sunnah, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah. Ma'udifa lin Nabi SAW min kaulin au fi'lin au takririn au nahwiha, ya. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, perkataan, ataupun cita-cita Rasulullah SAW. Nah, kemudian dalam pandangan akhlak itu jelas sekali memiliki dasar-dasar yang kuat dalam Al-Quran. Sehingga bagaimana kita berbuat, bertingkah laku, hablum minallah, hablum minan nas, ya, berbuat baik kepada Allah atau berhubungan juga dengan sesama manusia, itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga kemudian dalam Islam itu ada konsep ibadah, ya, di mana kemudian memanfaatkan waktu, dan segala waktu yang kita gunakan itu adalah ibadah. Jadi waktu itu adalah ibadah. Nah, karena itu Islam itu sangat menegaskan bagaimanapun kita adalah harus menjunjung tinggi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam materi yang kita sampaikan kemarin, bagaimana kita ketika mengangkat harkat martabat bangsa kita, ya, maka kita harus memiliki orang-orang yang memang bisa dijadikan contoh dalam menegakkan akhlak. Karena akhlak itu dicontohkan sendiri Rasulullah SAW. Jadi kalau kita berislam yang baik, ya harus kita mencontohkannya. Namun kalau kita bernegara yang baik, ya sampai sekarang belum ada role model, ya. Role model orang yang paling Pancasila itu dalam konteks Indonesia itu siapa? Ini kan nggak ada yang bisa jawab, ya. Jawabannya pun adalah perspektif. Ya, ini sangat berbeda dengan nilai-nilai Islam, di mana Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah. Sebagaimana dijelaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, kemudian
akhlak ini sebenarnya sudah menjadi permasalahan-permasalahan bangsa sejak dulu sampai saat ini. Dan kemudian pendidikan-pendidikan yang kita lakukan pun itu bertujuan untuk mewujudkan ya bahwa salah satu fungsi pendidikan nasional itu adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Ini kata kalimat kuncinya ya. Menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Artinya sekolah atau madrasah atau lembaga pendidikan yang ada di Indonesia ini tujuan utamanya adalah mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, ya berakhlak mulia, sehat. Ini ada berakhlak, kalimat berakhlak ya, bukan beretika atau bermoral, tapi berakhlak. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, ya, kemudian menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, tujuan pendidikan ini harus kita capai dalam satuan pendidikan sesuai dengan capaiannya masing-masing ya. Karena capaian setiap satuan pendidikan itu tentunya tidak sama. Ya, ada satuan pendidikan MI atau SD, ada sanawiyah atau SMP, ada aliyah atau SMA ya atau SMK. Ini sesuai dengan kemampuan perkembangan ranah kognitif, afektif dan psikomotorik yang berkembang bagi peserta didik. Dan jadi masalah bangsa kita ini di samping masalah percayaan ya, masalah kepemimpinan, masalah lainnya juga adalah masalah akhlak. Karena dalam konteks pendidikan di Indonesia ini saat ini kita masih banyak melihat sesuatu yang sangat senjang ya, ada kesenjangan yang tinggi antara praktik dan teori-teori yang berkembang berjalan di masyarakat. Dan itu salah satunya adalah karena akhlak. Nah, kalau begitu harus bagaimana kita bersikap? Ya harus bersikap ya, apalagi seorang pendidik, seorang pengajar mau tidak mau bagaimana menerjemahkan dan harus menjadi role model dalam mengimplementasikan kebaikan-kebaikan akhlak di sekolah atau madrasah masing-masing. Nah, kemudian masalah bangsa itu sebenarnya cukup banyak ya, tapi bermuaranya pada akhlak. Dan pendidikan ini bagaimana kemudian setiap orang itu mampu memiliki kompetensi akhlak mulia, mampu memiliki kompetensi akhlak mulia, dan akhlak mulia itu mampu diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sepertinya kalau saat ini memang terdapat kesenjangan yang signifikan antara nilai-nilai akhlak, antara nilai-nilai agama dan akhlak ya, dalam kehidupan sehari-hari. Katakanlah misalkan dalam permasalahan bangsa ini ya, orang-orang yang korupsi ya, itu bukan orang-orang bodoh. Mereka adalah orang-orang yang mengerti, orang-orang yang paham, dan orang-orang yang secara keagamaan itu bisa dikategorikan memahami. Tapi kenapa kemudian mereka masih berbuat sesuatu yang bertentangan? Nah, ini akar masalahnya adalah salah satunya adalah di akhlak, ya, di samping juga masalah-masalah lain. Ya, karena orang-orang yang korupsi itu biasanya orang yang mampu. Tapi kenapa mereka bisa masih melakukan hal tersebut? Ya tentunya ini karena memang akhlaknya yang memang perlu diperbaiki. Nah, kemudian dalam konteks ketentuan undang-undang itu dapat dimaknai bahwa pendidikan nasional punya generasi penerus bangsa yang memiliki karakter religius.
berakhlak mulia. Jadi peran pendidikan agama Islam ini di sini, ya, memiliki karakter religius berakhlak mulia. Karena itu kemudian sebutan-sebutan untuk mata pelajaran pendidikan agama itu selalu dikaitkan dengan akhlak mulia. Contoh, pendidikan agama Islam dan akhlak mulia ini kalau di sekolah ya, mulai dari jenjang sekolah dasar sampai SMA, itu biasanya sebutan nama untuk mata pelajaran agama adalah pendidikan agama Islam dan akhlak mulia, pendidikan agama Kristen akhlak mulia. Artinya orientasi agama itu sangat dekat kepada akhlak mulia. Nah, ketika di sebuah lembaga pendidikan banyak anaknya tidak memiliki karakter, dalam tanda kutip karakter ya, atau akhlak mulia, maka kemudian tidak salah kalau seandainya mempertanyakan peran PAI di situ. Karena permasalahan bangsa ini cukup besar ya, permasalahan anak-anak kita cukup besar. Kenakalan-kenakalan remaja sekarang sudah luar biasa ya, karena sering menimbulkan korban. Harus melakukan pendekatan yang komprehensif sebenarnya, ya, antara aparat keamanan, masyarakat, sekolah gitu ya. Itu menjadi harus melakukan pendekatan komprehensif agar sampai kenakalan-kenakalan tidak terjadi. Dan kenakalan ini menjadi masalah serius ya, karena banyak sekali sudah korbannya ya, dari begal katakanlah ya, dari gangster. Nah ini kan cenderung mereka ini anak-anak sekolah mulai dari SMP, SMA. Ini ada masalah apa? Ya sebenarnya bukan hanya masalah di sekolah, masalah keluarga pun di kita ini banyak problemnya. Karena pada dasarnya pendidikan yang baik itu diawali dari pendidikan di informal atau pendidikan non formal, ya bukan pendidikan informal, ya pendidikan yang ada di rumah, pendidikan di keluarga, ya penting. Nah sekarang anak-anak kita mungkin di rumah sudah tidak betah gitu ya, sehingga kemudian mencari jati diri dalam tanda kutip, melakukan tindakan-tindakan anarkis. Nah, tindakan-tindakan anarkis itu seolah-olah dilakukan berulang-ulang dan seolah-olah menjadi benar gitu. Walaupun benarnya perspektif mereka mencelakakan orang dalam pandangan agama apapun itu adalah salah. Nah, sekarang sudah menjadi tren ya di anak-anak muda. Bahkan orang cenderung takut kalau banyak anak itu berkumpul. Nah, karena itu hal ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai guru agama atau lembaga pendidikan Islam, bagaimana kemudian masalah-masalah tersebut menjadi terselesaikan. Nah, harusnya memang pihak keamanan juga harus melakukan pendekatan baik ke madrasah, ke sekolah, jangan sampai sesuatu yang sudah terjadi itu dibiarkan. Jadi sebuah pembenaran. Nah, karena itu masalah-masalah cukup banyak. Nah, kemudian apalagi pendidikan karakter, pendidikan akhlak mulia itu dalam setiap kurikulum itu memang menjadi tujuan utama ya. Katakanlah dalam pendidikan kurikulum 2013, dalam kurikulum Merdeka, dalam implementasi saat ini dengan deep learning dan seterusnya, itu sebenarnya akhlak mulia menjadi sesuatu yang sangat dianjurkan ya untuk diteladani ya, diteladani. Kalau dulu permasalahannya permasalahannya mungkin tidak seperti saat ini ya, dengan berkembangnya teknologi informasi, dengan berkembangnya media. Apa? Nggak bisa masuk. Sebentar ya, ini ada sebentar. Nggak ada Pak, nggak ada ini, nggak ada notifikasi untuk masuk. Dia klik-klik aja bisa masuk. Ini yang lain semua nih tinggal klik-klik dia bisa masuk. Ada berapa orang? 9. Nah, linknya sudah disebar di itu. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ini teman-teman ada yang nggak masuk katanya, padahal klik-klik aja masuk. Tadi itu ada sekitar 90 orang bisa masuk gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian selanjutnya
kita bahas, kita lanjutkan ya, bahwa pendidikan Islam sekarang ini mengalami krisis di tiap tingkatan. Jadi krisis ini bukan hanya pendidikan Islam. Krisis ini juga hampir terjadi pada semua aspek kehidupan kita, termasuk juga pada sekolah ya. Ini juga banyak sekali memiliki krisis ya, krisis mulai dari apa namanya siswanya, gurunya, bahkan saat ini sudah sering kali kita menyaksikan sesuatu yang sangat bertentangan ya, bertentangan dengan etika dan moral, dan itu sudah dianggap biasa gitu. Misalkan beberapa waktu yang lalu itu kita bisa melihat betapa di madrasah gitu ya, katakanlah di madrasah aliyah negeri di sebuah tempat, itu terjadi sesuatu hal yang memang sangat bertentangan dengan akhlak Islam itu sendiri ya. Kemudian dan anehnya media itu selalu menayangkan berulang-ulang hal seperti itu. Dan ketika ditayangkan berulang-ulang itu, ya seolah-olah masyarakat sekarang sudah biasa. Dan kemudian juga perjuangan seorang guru ketika berada di sekolah atau di madrasah, di mana seorang guru itu menganjurkan nilai-nilai kebaikan, namun ketika anak ini sudah di rumah, sudah dilihat di tayangan televisi, isinya kriminalitas ya. Seolah-olah dunia ini tidak aman. Nah, karena itulah sebenarnya tantangan seorang guru, pendidik itu pada saat-saat ini saat-saat ini sudah berada pada tahapan-tahapan yang cukup kuat untuk tantangan-tantangan yang berasal dari luar pendidikan itu sendiri. Nah, karena itu bagaimana yang harus kita lakukan adalah bagaimana seorang guru itu memiliki daya tangkal atau daya tarik yang kuat dalam proses pendidikan akhlak di sekolah atau madrasah masing-masing. Dan untuk menciptakan ini, ya mau tidak mau seorang guru, apalagi guru PAI harus menjadi role model yang berjalan, menjadi peran yang berjalan sehingga mampu ditiru kebaikan-kebaikannya oleh siswanya. Nah, inilah sebenarnya yang dilakukan oleh para ulama ya, para sahabat terlebih Rasulullah SAW. Nah, sehingga seorang guru itu harus menjadi qudwah hasanah, menjadi suri tauladan baik dalam beragam sisi. Nah, kemudian ini ada beberapa istilah ya. Misalkan berkarakter dimaknai berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, berwatak. Ada lagi yang mengatakan bahwa karakter itu mengacu pada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, skill, atau keterampilan. Nah, kemudian kalau kita kaitkan lagi dengan siswa dan guru, itu memang sangat penting ya dalam hubungan antara dalam pendidikan. Nah, dalam pendidikan ini bagaimana kita menciptakan sebuah suasana yang memang baik. Paling tidak ada segitiga, ada guru, ada siswa, ada orang tua. Nah, guru dalam hal ini bisa bermakna lembaga pendidikan ya. Ada guru, dalamnya ada kepala madrasah, kepala sekolah, ada siswa yang memang setiap hari mereka belajar, kemudian juga ada orang tua yang setiap hari dia memperhatikan anak-anaknya dan perkembangan anaknya dalam belajar. Nah, sebuah lembaga yang baik ini harus mampu melibatkan tiga unsur itu, melibatkan dalam hal kebaikan ya. Sering adanya komunikasi, sering adanya kalau siswanya sudah bisa mendoakan guru dan orang tuanya, orang tua sudah mendoakan siswa dan gurunya, demikian juga guru mendoakan semuanya. Dalam konteks Islam itu kan ada sebuah pendidikan dengan konsep berkah. Berkah itu maknanya ziyadatul khair ya, bertambah-tambah sebuah kebaikan. Dan kalau itu bisa diwujudkan, maka pendidikan Islam itu menjadi pendidikan yang memang bisa menjawab tantangan masa depan yang rahmatan lil alamin. Jadi konsep
total quality management atau manajemen mutu pendidikan yang berkelanjutan itu sebenarnya sudah diajarkan sejak lama dalam ajaran Islam. Cuma konsep yang berkembang saat ini adalah konsep di mana pendidikan itu memang harus diwujudkan secara baik sehingga mampu menjadi role model untuk perbaikan berkelanjutan. Kemudian landasan pendidikan akhlak ya atau karakter di sini walaupun mungkin ada banyak perbedaan antara akhlak dan karakter ya, namun walaupun bagaimana Islam merupakan agama yang sempurna. Jadi role modelnya ada, ajaran-ajaran Islam yang terkait dengan akhlak ada, bagaimana kisah-kisah para nabi yang menjelaskan tentang orang berkarakter ada, bagaimana seorang orang tua mendidik anaknya banyak kita temukan di dalam Al-Quran, misalnya surah Luqman ya. Jadi ajaran ini sungguh lengkap, memiliki pemikiran, begitu pula dengan pendidikan akhlak dan segala macamnya. Demikian juga dalam hadis ya, hadis kita yang didasarkan atas disandarkan kepada Rasulullah itu juga jelas sekali dalam hadis-hadis, baik hadis itu hadis itu di dalam konteks kitab hadis ya. Jadi kalau kita melihat hadis atau kitab hadis itu harus mereferensikan pada kitab-kitab yang sudah memang diakui ya, kutubus sittah atau kutubus tis'ah ya, itu yang dijadikan acuan. Walaupun bagaimana kitab-kitab hadis itu pun banyak mengajarkan kita untuk berakhlak. Bagaimana berakhlak kepada sesama kita, kepada orang tua, kepada alam, bahkan kepada makhluk-makhluk Allah. Seperti irhamu man fil ar yarhamkum man fis sama. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Maka kalau kita lakukan itu baik kepada alam, kepada hewan, kepada tanaman, yarhamkum man fis sama, maka malaikat-malaikat itu akan memberi rahmat juga kepada kita. Dan ini adalah sebuah ajaran yang luar biasa. Namun kita memang harus mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ajaran tentang pendidikan akhlak itu tentang kebaikan, diantaranya mendirikan sholat. Itu jelas sekali ya. Ya bundaya aqimus sholat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma'asabaka dan seterusnya. Jadi kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat, berbuat sabar dan juga melakukan kebaikan-kebaikan lain. Dalam Quran surah Luqman ayat 17 sampai 18. Nah, kemudian kalau kita lihat tahapan perkembangan anak dalam konteks perkembangan akhlak, maka penting bagi kita untuk mengajarkan menurut para ahli ini dalam pendidikan Islam itu yang pertama adalah tauhid. Nah, ini sangat penting dalam pendidikan itu adalah tauhid. Jadi ada kaul ulama itu awal wajibin ala mukallafin ya. Nah, sesuatu yang harus dikenalkan kepada anak-anak kita itu adalah masalah tauhid. Bagaimana anak-anak kita itu mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mampu mengenal Tuhannya. Ya, mampu mengenal Allah, mampu mengenal Tuhannya. Dan ini adalah sebuah yang kewajiban utama. Karena anak-anak itu berpikirnya adalah konkret ya. Jadi anak-anak usia 2, usia sampai 5 atau 6 tahun, usia-usia sekolah dasar, usia-usia prasekolah, itu sangat berpikir sangat konkret. Konkret itu artinya tidak terlalu banyak berpikir panjang ya. Jadi kalau misalkan anak itu kalau kita belajar setengah tambah setengah dia akan pusing sekali. Tapi kalau kita bawa semangka yang besar, ya kita belah menjadi 2, ini setengah, mungkin mereka paham untuk anak usia. Tapi pada intinya anak-anak ini harus diajarkan tauhid ya, ma'rifatullah, mengenal rukun Islam, mengenal rukun iman.
Karena itu anak-anak di usia TK seperti di TVA atau di RA ya, itu biasanya sangat familiar dengan lagu-lagu rukun iman dalam Islam. Kenapa? Karena memang dikenakan untuk itu. Dan kemudian kita memperkenalkan adab itu pada usia 5 sampai 6 tahun. Itu ada bahasanya apa ya? Ada pembiasaan. Bagaimana anak-anak itu pada usia 5 sampai 6 tahun, usia-usia TK atau RA ya, itu diajarkan bagaimana mereka doa, ya, membiasakan kehidupan dengan doa sehari-hari, doa makan, doa setelah makan, dan segala macam. Dan ini tujuannya adalah agar mereka memiliki akhlak yang baik. Demikian juga pada anak yang usia 7-8 tahun itu harus diajarkan tanggung jawab, usia 9 sampai 10 tahun itu harus diajarkan peduli ya. Kemudian 11 sampai 12 tahun itu harus diajarkan kemandirian. Diajarkan kemandirian. Nah, ini sebenarnya harus nyambung dengan lembaga pendidikan ya. Misalkan anak-anak kita itu biasanya usia-usia di sekolah ini belum bisa mandiri ya. Nah, ini memang usia-usia sekolah dasar, usia-usia MI, Madrasah Ibtidaiyah di kita ini harus ada pembelajaran anak-anak itu untuk mandiri. Mulai dari berangkat sekolah, mempersiapkan seragam, kemudian mempersiapkan buku pelajaran. Kenapa? Karena di situ ada tanggung jawab. Bahkan diajarkan pula untuk bagaimana dia menggosok atau setrika ya pakaian gitu kan. Tapi itu semua tidak ada di pelajaran-pelajaran formal kita. Paling di kegiatan ekstrakurikuler atau keterampilan-keterampilannya pada dasarnya sebenarnya pendidikan itu sangat penting. Kemandirian itu pada usia 11 sampai 12 tahun dan ini merupakan usia sekolah dasar. Nah, kemudian pada usia 13 tahun anak itu dianjurkan untuk mandiri ya. Dianjurkan untuk bisa bermasyarakat, mulai dikenalkan lingkungan masyarakatnya. Nah, kemudian lain-lainnya juga ini ada usia 5 sampai 6 adab ya. Dikenalkan adab, nanti di materinya sudah disampaikan. Kemudian ada tanggung jawab 7 sampai 8 tahun. Kemudian juga kemandirian, kemudian juga bermasyarakat, dan ini memang harus diterjemahkan. Nah, kalau begitu maka pendidikan kita ini harus nyambung ya dengan apa yang ada di masyarakat sesuai dengan kehidupan. Teman-teman sekalian, itulah materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada hal-hal yang bisa kita diskusikan, silakan. Saya berharap teman-teman semua ini nanti bisa mengisi kehadiran ya di Google Classroom dengan klik hadir. Di situ sudah ada tenggat waktunya, sudah disediakan waktunya. Oke, kalau ada hal-hal yang didiskusikan, silakan. Seharusnya ini yang mempresentasikan bukan saya ya, tapi karena memang tidak ada, ya saya yang presentasikan terkait dengan materi hari ini. Ya, silakan. Mungkin ada yang mengawali dari Pak Saiful Anwar. Silakan Pak Saiful Anwar. Mohon maaf. Silakan. Untuk masalah karakter tadi Pak, yang masalah kenapa para pejabat kita sekarang ini mereka memang sudah banyak duit, kemudian tapi masih melakukan korupsi, ya itu kan salah satunya memang mungkin pembelajaran akhlaknya yang di awal itu kurang, atau mungkin karena emang hawa nafsu gitu kan Pak. Jadi Ya. tidak menutup kemungkinan karena memang pembelajaran akhlak itu kalau yang saya rasakan itu yang zaman dulu itu buku lebih lebih apa namanya lebih ini ke kitanya gitu, lebih ketat gitu dibanding zaman sekarang gitu. Tapi kenapa terjadi hal-hal seperti korupsi dan lain sebagainya? Mungkin itu karena emang tadi yang tidak bisa dibendung oleh mereka itu hawa nafsu gitu Pak. Mungkin itu aja. Terima Ya. kasih. Ya, terima kasih Pak. Ini memang sangat penting ya. Kenapa sangat penting? Karena memang tadi saya sebut dengan korupsi. Kenapa? Karena memang ini sangat akhlak yang ada di konteks berbangsa dan bernegara kita, dan ini seolah sudah menjadi kebiasaan gitu. Ya. Memang
apa ya? Jadi kebiasaan itu, dan itu dicontohkan dari atas, dari top down, Ya, dari pemimpin-pemimpin kita ya. Yang terakhir itu kan yang sedang ramai itu kasus misalnya 300 triliun. Itu kan luar biasa. Saya belum pernah lihat uang seperti itu. Banyak itu ya. itu lah. Nah, Ingat ini kan banget itu. pelaku-pelaku korupsi itu sebagian besar orang yang berpendidikan. Sebagian besar orang yang pendidikan, orang yang sudah, mohon maaf ya, melaksanakan rukun Islam kelima mungkin, sudah pergi Ya, haji, dan lain segala macamnya, bahkan banyak juga yang memiliki pondok pesantren mungkin. Tapi kenapa itu bisa dilakukan? Ya, bahkan pengadaan Al-Quran aja dikorupsi, Pak. Ini kan ya. kemarin itu luar biasa. Ini bagaimana? Nah, ini Hmm, tentunya memang pendidikan agama yang ada saat ini kan lebih cenderung pada penilaian kognitif saja. gitu. Kognitif, jadi apa yang dimaksud dengan sholat, tapi tidak pernah memperhatikan apakah dia sholatnya sudah dilaksanakan atau tidak. Ya, Ketika dia ada pertanyaan, apakah sholat? Maka sholat ada dua pengertian, secara lughatan wastilahan. Ketika dia sudah memahami itu, sudah dianggap nilainya bagus. Padahal ya, ruhnya adalah apakah siswa itu mempraktikkan sholatnya. Maka kemudian penilaian agama ini harus komprehensif. Yang harus kita lakukan itu harus mengkaji, harus melibatkan gurunya, melibatkan orang tuanya, dan juga melibatkan masyarakat. Ada instrumen-instrumen yang harus dilakukan. Nah, kemudian apa namanya ya, luar biasa sekarang ini ya, tantangannya. Orang-orang yang mengerti itu belum tentu bisa mengamalkan. ya, Karena dalam ranah pendidikan itu kan ada kognitif, ada afektif, ada psikomotorik. Mungkin kognitifnya paham, ya. Orang yang mengerti sholat, ketika kenapa nggak sholat bukan berarti dia nggak paham sholat. Ya, tapi permasalahannya kenapa dia tidak melakukan, dan melakukannya itu kadang-kadang tidak pernah menjadi penilaian. Nah, kemudian juga banyak sekali sebenarnya dalam konteks kebetulan memang saya juga pernah ikut pelatihan pendidikan anti korupsi ya. Ada pendidikan anti korupsi itu dilaksanakan, tapi memang semakin banyak orang yang paham tentang ilmu anti korupsi, tampaknya semakin banyak korupsi. Karena korupsi itu dilakukan oleh orang yang tahu. Ya, kalau kita nggak tahu ya nggak ada kesempatan, ya bagaimana mau korupsi kan? Kesempatannya betul. tidak ada. Nah, cuma mungkin mentalnya di sini yang menjadi apa ya, responsibility-nya, pertanggungjawaban, terutama akidahnya. Akidahnya itu ya memang sebagaimana tadi sampaikan dalam pendidikan Islam, yang pertama itu akidah. Ketika dia sudah memahami iman, Islam, ihsan ya, itu luar biasa. Dan ini memang yang tidak dipahami. Selama ini kan kita berorientasinya adalah kenapa mereka korupsi, karena kebutuhannya tidak tercukupi. Tapi kemudian ketika gajinya dinaikin, tetap aja ada korupsi. Karena itu korupsi sangat terkait dengan mental. Ya, Dan ini sangat erat kaitannya juga dengan pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak itu bukan tidak baik ya. Mungkin kalau kita lihat pada masa lalu ya, dengan sekarang ini anak-anak kita dengan guru agak berbeda ya. Kalau ya, dulu waktu saya masih sekolah diniyah itu, kalau dari jauh ada lihat guru saya ngumpet, Pak, takut. betul, Pak. Ya, takut. Apalagi kita tidak menggunakan pici saja, itu takut luar biasa, malu. Tapi kalau sekarang kan kita mau anak dengan guru itu, mohon maaf ya, pengalaman saya itu bukan mengucapkan salam dia, jawabnya Halo, halo Pak, halo gitu kan. Nah, halo, ini Pak. kan tantangan kita luar biasa. Nah, kemudian bagaimana yang jadi pemikiran kita ini, PHI ini bisa dekat dengan anak-anak kita, dengan anak-anak kita. Maka PHI ini harus menjadi role model. Tantangan PHI itu luar biasa, Pak, ke depan itu. Luar biasanya kenapa? Karena semakin dekatnya, semakin berkembangnya IT ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya coba survei ke beberapa sekolah. Jadi ternyata sekarang itu anak kita ini rata-rata tidurnya itu di atas jam 12. Saya tanya, kenapa kamu di atas jam 12? Apakah belajar? Enggak, dia main game, Pak. Maka Ya, kemudian ketika ke sekolah, mereka bawa sejadah. Saya pikir sejadah ini untuk sholat. Ternyata saya masuk kelas itu rapat ya, di jendelanya sengaja ditutup, saya masuk ke dalam, mereka di sejadah itu tidur.
Tidur. Jadi yang paling dinantikan anak kita sekarang di kelas itu adalah ketika gurunya tidak masuk. Ya, dia sedang di. Nah, ini luar biasa ya, tantangan-tantangan guru luar biasa. Ini kalau mungkin kalau berbasis pondok beda lagi ya tantangannya. Tapi kalau untuk madrasah, sekolah, ini tantangan-tantangan ini sudah menjadi apa namanya bagian yang memang tidak terpisahkan bagaimana kita kepada moral-moral anak-anak kita. Dan ini harus punya solusi bagaimana caranya gitu ya. Karena memang madrasah saat ini tidak menjamin ya memang tidak ada jaminan untuk anak-anak kita itu bisa berakhlak karimah. Kenapa? Karena memang dorongan-dorongan dari luar, informasi dari luar itu cukup luar biasa. Pada satu hari ini mereka lihat TikTok itu video berapa kali tuh. Ya, tayangan-tayangan itu menjadi direkam dalam memori mereka dan kemudian menjadi gaya hidup ketika ketemu dengan teman-temannya. Seolah-olah kalau nggak ngelihat konten-konten itu mereka tidak keren gitu ya. Apalagi saat sekarang ini ada bisnis, Pak. Bisnis luar biasa. Kemarin saya lihat orang yang aktif di TikTok itu, ya itu penghasilannya dalam 1 minggu kadang bisa 5 juta. Yeah. 1 bulan bisa 20 juta. Saya lihat sendiri di itunya. Itu kan luar biasa. Tantangannya sekarang aduh, goyang-goyang aja dapat duit. Apalagi kan kalau yang di video-video itu kan yang aneh-aneh yang laku. Kalau yang biasa-biasa saja nggak laku. Maka kemudian guru PAI juga harus bisa menggunakan itu, tapi menggunakan dalam konteks yang baik, yang positif. Ya misalnya ngasih tugas di TikTok, tapi konten-konten yang baik. Nah ini penting nih, guru-guru harus punya akun, belajar IT, dan lainnya sehingga memang bisa dipahami oleh anak. Tantangan kita semakin berat ke depan itu, karena itu memang harus punya formulasi ya, bagaimana dalam pendidikan ini bisa menjadi yang lebih baik. Mungkin dari teman-teman yang lain, Pak, para kiai, para guru, mohon maaf ya, dari yang lain mungkin ada yang mau menyampaikan. Pak Badri kayaknya mau menyampaikan ini, sudah semangat benar Pak Badri, Kak. Silakan Pak Kiai. Mungkin ada yang sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang menarik di zaman sekarang itu yang diceritakan di sini atau pembahasan kali ini adalah bab akhlak ya. Karena siswa atau bahkan masyarakat di zaman sekarang itu boleh dikatakan mungkin sudah ada sedikit bergeser akhlaknya. Ya. Baik kepada gurunya kalau siswa atau masyarakat pada umumnya, ya maka bagaimana caranya mencerminkan kita sebagai seorang guru itu yang berakhlak, mungkin itu yang pertama. Terus lagi juga yang jadi pertanyaan saya, bagaimana kita harus membuktikan cara hidup yang berakhlak. Karena kalau lihat dari bahasan yang tadi, semakin tinggi ilmu kita, bahkan semakin kita memahami, justru kejahatan itu akan timbul gitu pada diri kita sendiri. Yang disebutkan tadi ya koruptor dan lain sebagainya itu kan seperti itu. Karena mereka itu bukan orang yang tidak berilmu. Gitu. Bahkan ya udah dikatakan sendiri tadi. Mungkin melebihi kita. Nah, itu bagaimana cara mengunci supaya mereka atau orang yang seperti itu berakhlak, dan contoh yang terbaik untuk supaya tidak melakukan hal di luar itu bagaimana, berikanlah kami contoh yang terbaik, karena kami mungkin bisa ngomong seperti ini karena memang pada saat ini belum ada kesempatan. Artinya bukan kita mau seperti dia, ya kan? Kalau kita tahu khawatir juga terjebak gara itu. Nah kebanyakan orang itu ngomong itu karena belum ada kesempatan. Jika sudah ada kesempatan, ya bahkan dia lebih baik. Bahkan di kita suka ada ya istilah bahasanya gini, dia yang melarang korupsi, ternyata dia pun ikut korupsi. Nah itu seperti itu lah kira-kira. Nah ini mohon pencerahannya atau penjelasan dari Pak Dokter bagaimana. Terima kasih. Terima kasih, cukup menarik ya pertanyaan ini. Memang kalau kaitan dengan akhlak ini harus dikembalikan kepada nilai-nilai agama dan praktik-praktik keagamaan, dan keduanya juga sangat terkait dengan hukum ya. Artinya
kekuatan hukum itu tegak atau tidak, kekuatan hukum itu pandang bulu atau tidak, supremasi hukum itu berjalan atau tidak. Karena yang dipertontonkan pada saat ini, kenapa tindakan-tindakan itu sangat dalam tanda kutip brutal, ya karena memang tidak ada ketegasan hukum, ya. Yang keduanya, ketegasan hukum itu memang dalam ajaran agama kita itu kan harus setara ya, harus setara. Jadi setara itu artinya apa ya? Kalau orang mencuri ya ada aturan yang sampai berapa, apakah mencurinya karena lapar atau tidak. Tapi kalau memang sudah melampaui, ya hukum-hukum itu. Tapi kan hukum itu dalam konteks negara kita tidak diterapkan secara baik. Karena negara kita berdasarkan atas Pancasila. Jadi ini juga sangat berpengaruh. Ya, kemudian kalau misalkan kita lihat dari negara-negara lain, kenapa Cina itu bisa maju? Pada saat itu Cina itu korupsi, banyak korupsi. Tapi ketika ada seorang pemimpin dipilih masyarakat, yang dikirimkan sama mereka itu ke menteri-menterinya adalah peti mati. Ya, artinya kalau kamu korupsi sudah saya siapkan peti mati. Dan kemudian praktik-praktiknya juga ditegakkan. Nah, akhirnya memang orang juga menjadi takut untuk melakukan tindakan-tindakan yang tindakan-tindakan yang kriminal seperti itu. Dalam konteks negara kita malah menjadi tontonan dan guyonan kan, itu jadi masalahnya. Dia aja korupsi nggak dihukum apa-apa gitu kan, cuma sekian, kan hitung-hitungan matematis kemudian. Iya, iya. Nah itu pertama hukum, yang kedua memang yang paling kuat itu memang peran agama. Ya, peran agama, karena dalam ajaran agama kita itu dan ajaran agama apapun itu sangat melarang untuk mencuri. Ya termasuk juga kalau korupsi itu kan mencuri juga, cuma dalam bentuk yang berbeda. Karena dia memanipulasi ya. Atau ada juga istilahnya fraud ya, atau lebih dari tapi korupsi juga ujungnya sebenarnya, cuma mengakali kalau fraud itu. Nah ini pertama hukum, yang keduanya memang tidak ada contoh dalam konteks bernegara kita, dan kemudian dalam segi agama memang kita harus memiliki sifat-sifat yang diajarkan oleh ajaran agama kita itu. Ada iman, Islam, ihsan terutama ya, anta budallah karena kata fa ilam takun tara fa innahu yaraka, itu kan mengamalkannya kan luar biasa itu. Dan seolah-olah kalau kita melakukan tindakan-tindakan itu yang lihat hanya manusia, Allah tidak lihat. Padahal pendidikan dalam Islam itu adalah pendidikan akidah yang sangat diutamakan. Jadi memang sekali lagi kita perlu rule model ya untuk pendidikan akhlak ini, dan di sekolah-sekolah, di lembaga-lembaga pendidikan, maka Bapak dan Ibu guru ya harus menjadi role model untuk kebaikan-kebaikan itu. Dan insya Allah kalau kita ini kan role model kebaikan itu memiliki konsep pahala ya. Artinya ketika kita membuang sampah pada tempatnya, itu ada konsep normatif baik, dan juga ada konsep di mana kita berpahala. Nah, pendidikan-pendidikan di dalam tanda kutip di Jepang ya, itu kan yang diawali memang pendidikan karakter. Anak itu usia SD itu nggak pernah diantar, ya dia jalan sendiri. Kalau sekarang kan anak kita kan terlalu manja, sehingga konsep-konsep itu terbawa dewasa, mandiri, dan punya budaya malu. Dan kita kan nggak punya budaya malu. Ya, misalkan di dalam konteks Jepang itu kan, ya, kita bukan mencontoh negara lain ya, tapi hanya sebagai inspirasi aja. Ketika lampu listrik itu mati dalam waktu 5 menit, itu menteri energi listriknya itu dia membungkuk menghadap masyarakatnya selama 5 menit sebagai permintaan maaf sebanyak itu. Kita kan biasa-biasa saja. Nilai-nilai rasa-rasa malu itu tidak ada, padahal budaya malu adalah budaya Islam. Malu berbuat buruk, malu berbuat jahat, itu kan budaya Islam. Sehingga al-haya itu minal iman, malu itu bagian dari iman. Nah, yang penting sebenarnya akhlak ini harus punya role model, sebagaimana dalam ajaran Quran itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka taktiknya adalah bagaimana bapak-bapak atau sahabat-sahabat, teman-teman semua, guru-guru kita nih menjadi role model. Ketika menjadi guru, menjadi role model, dan kita harus memberi contoh terbaik bagi sahabat, teman-teman kita semua. Mudah-mudahan itu menjadi paling tidak pengingat ya kita untuk bisa berbuat baik.
Dan memang agak sulit kita untuk menerjemahkan karena ini perlu praktik ya, perlu praktik dalam keseharian kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya. Mungkin ini dulu pertemuan kita pada hari ini, dan terima kasih atas kehadiran. Dan jangan lupa ya untuk mengisi kehadiran, klik kehadiran di Google Classroom. Terima kasih semuanya, Pak Saiful, Pak Baldi, dan rekan-rekan semuanya. Mohon maaf tidak disebutkan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat ilmu yang bermanfaat dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama. Waalaikumsalam.